it on your mind, what you call it? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. With your love when things start slowing down, I know you got me, baby. Keanekaragaman hayati sering juga disebut sebagai biodiversitas. Biodiversitas berasal dari bahasa Inggris yaitu biodiversity yang merupakan singkatan dari biological diversity, sedangkan keanekaragaman hayati merupakan ungkapan pernyataan tentang terdapatnya berbagai macam variasi atau perbedaan sifat ataupun ciri-ciri di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi antara lain variasi bentuk, warna, jumlah ukuran, habitat, dan kebiasaan. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman semua spesies tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya variasi individu dalam satu spesies baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Sementara itu keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi, misalnya di tingkat genus banyaknya variasi dan beraneka ragam spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, mari kita bahas keanekaragaman hayati, tingkat gen, spesies, dan ekosistem. Mari satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati, tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat makhluk hidup yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat di dalam inti sel. Pada dasarnya, gen-gen yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup mengandung perangkat yang sama, tetapi berbeda susunannya. Karena susunan gennya berbeda, setiap makhluk hidup memiliki sifat fisiologi, anatomi, dan morfologi yang berbeda pula. Setiap makhluk hidup memiliki gen yang sangat banyak dengan susunan yang beragam. Sehingga apabila terjadi perkawinan dua makhluk hidup akan terjadi rekomendasi gen dan terbentuk susunan gen yang baru. Hal ini yang menyebabkan keanekaragaman gen menjadi semakin tinggi. Semakin banyak jenis gen yang terdapat dalam satu gen, semakin banyak jenis di tingkat gen di suatu tempat. Contoh keanekaragaman tingkat gen yang dapat kita temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal beberapa bentuk pial atau jengger pada ayam, antara lain pial mawar, pial ercis, pial walu, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat berbeda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna bola mata, serta bentuk rambut. Nah, contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Cangkang-cangkang tersebut memiliki motif dan warna yang bermacam-macam. Hal itu juga menunjukkan adanya keanekaragaman pada tingkat gen. Motif dan bentuk cangkang, kerang, atau keong merupakan sifat yang nampak dari luar atau fenotip. Selain faktor genetik dan genotip, fenotip suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, dua makhluk hidup yang dimiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya.
Hal itu menyebabkan timbulnya keanekaragaman pada tingkat gen. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kalian membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Ataupun dapatkah kalian membedakan jenis-jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kapri, dan kacang hijau? Dapatkah kamu membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan citan? Jika kamu dapat membedakan, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisik, misalnya bentuk, ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh, kamu tentu dapat dengan mudah membedakan anggota keluarga kacang-kacangan antara lain kacang tanah, kacang kapri, kacang hijau, dan kacang merah. Hal ini disebabkan diantaranya mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda antara jenis yang satu dengan jenis yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikian pula halnya dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam famili yang sama, yaitu famili Aricaceae, mereka memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk buah, serta tempat tumbuhnya. Contoh lain adalah hewan dari anggota famili Felidae atau keluarga kucing, yaitu kucing, harimau, singa, dan citan. Di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan yang mencolok di dalam hal perbedaan warna, penutup tubuh, ukuran tubuh, tingkah laku, dan lingkungan hidupnya. Dapat disimpulkan pada keanekaragaman tingkat spesies hewan atau tumbuhan memiliki famili atau genus yang sama, namun memiliki spesies yang berbeda. Nah, coba kalian tuliskan di kolom komentar contoh dari keanekaragaman tingkat spesies yang lainnya. Oke, yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Setiap spesies makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut. Lingkungan tempat hidupnya semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, air, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Ataupun komponen kimia lingkungan, misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam dan interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem dapat diamati pada tingkat organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioema. Bioema merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Bioema biasanya diidentifikasi atas dasar vegetasinya yang khas, misalnya tundra, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Bioema seringkali disebut ekosistem dalam skala besar. Keanekaragaman ekosistem di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim, kondisi geologis, serta faktor fisik dan kimia tanah.
Berbagai tipe tumbuhan yang secara morfologi tampak sama merupakan komunitas yang menepati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain: yang pertama, ekosistem rawa bakau terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, ekosistem hutan rawa air tawar dan danau ditemukan di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga adalah ekosistem hutan basah dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan meragas kering di dataran rendah terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Sulawesi. Selanjutnya ada ekosistem hutan basah pegunungan terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya ada ekosistem padang rumput savana dan padang rumput terbuka terdapat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Lalu ada ekosistem pesisir pantai dan hutan pesisir terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Sulawesi. Dan yang terakhir ada ekosistem gunung api dan kaldera dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Keanekaragaman ekosistem menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Semakin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, maka makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan suatu ekosistem dapat terganggu apabila salah satu komponen hilang, rusak, ataupun punah. Jika kestabilan ekosistem terganggu, perlu waktu lama untuk memulihkannya. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.